Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keenam yang bertajuk yang di dalam terkeluar. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita yang di dalam terkeluar. Yang menjadi pertanyaan, apa makna yang di dalam terkeluar menurut Markus? Apa yang terkeluar sebenarnya? Saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan Markus 7 ayat 15 versi Borneo mengatakan, apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Kajian minggu ini adalah Markus 7 dan separuh pertama Markus 8. Pada pembukaan Markus 7, Yesus menimbulkan kontroversi dengan penolakannya terhadap tradisi agama. Namun demikian, dia melakukannya dengan cara yang sangat menyokong sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan Kristen hari ini. Di dalam Markus 7, dengan satu lagi penyembuhan, mendedahkan kebenaran penting bahwa walau bagaimanapun mukjizat yang mengagumkan, ia selalunya tidak cukup untuk membuka hati kepada kebenaran. Lagipun, apakah kebaikan mukjizat itu bagi para pemimpin agama yang bertekad untuk menolak Yesus? Dalam Markus 8, pelajaran ini melihat kepentingan pada roti sebagai simbol pengajaran dan tradisi. Kisah ini mengandungi pengajaran yang besar tentang makna dan amalan kehidupan beragama. Isu yang dihadapi oleh Farisi dengan Yesus dalam pelbagai kesempatan adalah berdasarkan tradisi. Menggosok dengan tangan beberapa bijirin gandum untuk membuka kulitnya pada hari Sabat, makan tanpa membersihkan tangan Anda, mendedikasikan suatu objek kepada pelayanan Tuhan untuk menghalang orang lain daripada menikmatinya, untuk tidak menyentuh orang bukan Yahudi atau makan bersamanya. Terdapat banyak dan pelbagai tradisi yang menjadikan agama Farisi sukar dan susah untuk diikuti. Karena tradisi mereka adalah pembimbing yang buta. Matius 23 ayat 16, yang menutup pintu masuk ke sorga kepada orang ramai. Matius 23 ayat 13. Dan untuk membahas pelajaran pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu tradisi manusia lawan perintah Tuhan. Markus 7 ayat 1 hingga 13. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa makna atau apa kebenaran antara tradisi manusia versus perintah Tuhan? Mana yang lebih diutamakan, tradisi manusia atau perintah Tuhan? Markus 7 ayat 9 mengatakan, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tuhan telah memerintahkan supaya para imam menyucikan diri mereka dengan air sebelum mereka boleh melayani di dalam bait suci. Keluaran 30 ayat 17 hingga 21. Karena semangat yang berlebih-lebihan, orang Yahudi telah memanjangkan perintah yang ditujukan kepada para imam kepada semua orang untuk mengelakkan pencemaran upacara. Persoalan ahli Taurat dan orang Farisi adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa Yesus tidak menghormati perintah itu. Markus 7 ayat 5. Tetapi soalan itu sebenarnya bertentangan dengan mereka sendiri. Yesus memang menghormati perintah Allah. Merekalah yang merosakkannya sebenarnya dan menggantikannya dengan tradisi mereka sendiri. Markus 7 ayat 6 hingga 8. Contohnya, jika mereka mendedikasikan sesuatu kepada Tuhan yang disebut korban, misalnya sebuah rumah menjadi usfructuari, yaitu penggunaan hasil, sehingga kematian mereka masih boleh menggunakannya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain seperti membantu ibu bapak mereka. Markus 7 ayat 9 hingga 13. Dan untuk maklumat lanjut, kita boleh baca dalam perenggan 4, muka surat 66 dalam buku pelajaran Sekolah Sabat kita. Nah, pena inspirasi juga menjelaskan, pertentangan besar terakhir antara kebenaran dan kesesatan hanyalah perjuangan terakhir dari kontroversi yang telah lama berlaku berkenan hukum Tuhan.
Dalam pertempuran ini kita sekarang sedang memasuki pertempuran antara hukum manusia dan perintah Yehowa, antara agama Alkitab dan agama dongeng dan tradisi. Di screen Anda dan saya ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu tangan bersih atau hati bersih, Markus 7:14 hingga 19. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa kebenaran antara tangan bersih atau hati bersih? Mana yang benar menurut Alkitab? Markus 7:15 mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Daging yang disucikan atau dari binatang korban menjadi najis apabila disentuh oleh seseorang yang najis secara ritual. Hagai 2:12 hingga 13. Dalam tradisi Farisi, peraturan ini dipanjangkan untuk merangkumi mana-mana jenis makanan yang dibenarkan oleh imamat 11 dan kepada mana-mana orang sama ada najis atau tidak. Soalan yang dibangkitkan tidak ada kaitan dengan makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, tetapi dengan cara di mana ia dimakan. Dengan tangan yang disucikan, dibasuh atau tidak disucikan, yang tidak bersih. Saudara, oleh itu jika Anda tidak mencuci tangan dengan cara ritual tertentu, makanan yang Anda makan adalah najis. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa makanan yang bersih tidak menjadi najis dengan memakannya tanpa melakukan upacara tradisional atau tradisi. Markus 7:18 hingga 19. Namun demikian, apa yang benar-benar mencemarkan seseorang adalah apa yang ada di dalam hatinya. Dosa kita timbul daripada keinginan dan pikiran kita. Markus 7:20 hingga 23. Dan di screen Anda ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu sisa untuk anjing. Markus 7:24 hingga 30. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani sisa untuk anjing itu sebenarnya? Markus 7:28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, menurut tradisi, seseorang Yahudi tidak boleh menyentuh orang bukan Yahudi, kafir, orang asing. Tidak boleh memasuki rumahnya atau makan bersamanya. Nah, semasa berhadapan dengan wanita Yunani ini, Yesus menampaknya seperti menyokong tradisi ini. Saya tidak dapat menyembuhkan anak perempuan Anda karena Anda adalah orang kafir. Saya hanya menyembuhkan orang Yahudi. Markus 7:26 hingga 27. Nah, dalam huraian ini, orang Yahudi adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang bukan Yahudi adalah anjing, merujuk pada anjing peliharaan. Wanita itu memahami makna di sebalik message yang Yesus sampaikan dan dia berpegang pada message itu dengan iman dan memenangi pembahasan dengan Yesus. Markus 7:28. Artinya apa? Pertama, tinggalkan dahulu. Dia boleh meminta tempat kedua dan mengambil kesempatan daripada sisa yang ditinggalkan oleh orang yang kenyang. Kedua, anak anjing, anjing peliharaan, bukan anjing liar, adalah sebahagian daripada keluarga dan oleh itu boleh menikmati manfaatnya. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu terikat lidah. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara ialah, apa makna rohani terikat lidah? Apa gunanya lidah yang diciptakan oleh Tuhan ini sebenarnya? Markus 7:34 mengatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Dari Tirus, Yesus membuat lencongan yang disengajakan untuk mengelakkan melalui Galilea. Markus 7:31. Dengan cara ini, dia dapat meluangkan masa bersama murid-muridnya. Apabila tiba di Dekapolis, mereka membawa seseorang untuk disembuhkan. Dengan membawanya ke tepi, dia menggunakan cara yang ganjil untuk menyembuhkannya. Markus 7:32 hingga 34. Melalui tindakannya, Yesus membenarkan lelaki ini untuk menunjukkan iman bahwa dia boleh menyembuhkannya. Kesannya, ramai yang kagum dengan Yesus. Markus 7:35 hingga 37.
Yesus dengan ajaib memulihkan pendengaran lelaki itu dan membolehkannya berbicara dengan jelas. Orang pekak itu dapat mendengar dengan jelas dan perkataan pertama yang dia dengar adalah perkataan Yesus. Tapi Yesus memikirkan tentang mereka yang mendengar tetapi tidak mau mendengar kata-katanya atau menerima message-nya. Yesus mau kita menyediakan telinga untuk mendengar message-nya dan juga mendengar tangisan mereka yang perlu mendengar perkataan tepat pada masanya daripada kita. Dan di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu berhati-hati dengan roti yang buruk. Markus 8 ayat 11 hingga 13. Nah, apa makna rohani berhati-hati dengan roti yang buruk? Markus 8 ayat 15 mengatakan, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodis. Ketika mereka tiba di Dalmanuta, Yesus bertemu dengan orang Farisi yang tuli, yang meminta tanda otoritinya. Markus 8 ayat 10 hingga 11. Dia atau Yesus enggan memberi mereka sebarang tanda. Tiada apa yang dapat meyakinkan mereka yang tidak mahu diyakinkan. Dengan kecewa dia meninggalkan kawasan itu dan berangkat bersama murid-muridnya. Markus 8 ayat 12 hingga 13. Nah, semasa dalam perjalanan, Yesus berbicara kepada mereka tentang ragi orang Farisi, yaitu ajaran dan tradisi yang meresap seperti ragi ke dalam agama dan merosakkannya. Markus 8 ayat 15. Para murid tidak memahami metafora itu. Mereka menyangka bahwa dia atau Yesus mencela mereka karena tidak membawa roti, dan mereka percaya bahwa mereka tidak boleh membeli roti daripada seorang Farisi atau Saduki. Mereka lupa bahwa Yesus boleh menyediakan sumber yang tidak terhad kepada kita atau kepada mereka. Markus 8 ayat 16 hingga 21. Di screen Anda ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, ia tidak sesuai untuk kita untuk berenang mengikut arus, berpandukan amalan tradisi dan kepalsuan. Kita dipanggil sebagai pekerja bersama Tuhan. Oleh itu, marilah kita bangkit dan bercahaya. Tidak ada masa untuk dihabiskan dalam kontroversi. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus, kini mesti menjadi satu hati dan tujuan. Segala perbezaan mesti dihilangkan. Ahli-ahli gereja mesti bekerja bersatu di bawah kepala gereja yang hebat. Biarlah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran bangkit dan bersinar. Berserulah dengan nyaring. Jangan berhenti. Lantangkanlah suaramu seperti sangkakala. Jangan lagi perbelitkan kebenaran. Biarlah jiwa berseru untuk Tuhan yang hidup. Saudara, daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa mari kita menuruti perintah Tuhan dengan jujur, bukan mengikuti tradisi semata-mata. Mari kita miliki hati yang bersih untuk menuruti akan perintah Tuhan. Kasih dan keselamatan itu adalah untuk semua orang. Dengarlah kebenaran dan gunakan mulut atau lidah kita untuk memuji, memuliakan Tuhan yang berkuasa. Dan yang terakhir, jangan jadi seperti ragi, yaitu amalan tradisi untuk merusakkan orang lain. Tapi mari kita menjadi seorang yang menjadi saluran berkat kepada orang lain, menjadi garam, menjadi terang kepada sesama kita. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini, dan kami boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.